Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi yang kami akan bawakan saat ini, yaitu unjuk kerja mesin pembakaran dalam. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Muhammad Sodik, Markus Ehsan, Rinjun, saya sendiri, dan El Ishak Ibrahim. Kerja mesin pembakaran dalam, mesin 4 tak. Mesin pembakaran dalam adalah mesin-mesin di mana pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder mesin. Mesin-mesin jenis ini contohnya adalah mesin bensin, mesin diesel, dan mesin gas. Pada mesin ini, pembakaran terjadi di dalam silinder dengan loncatan up listrik dan menghasilkan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur tinggi bisa saja merusak logam silinder, katup, dan sebagainya. Karena itu, perlu untuk mengeluarkan panas tersebut dari mesin. Pengeluaran panas atau pendingin bisa saja dilakukan oleh udara lingkungannya, seperti pada sepeda motor ataupun mesin pesawat, atau dengan sirkulasi air melalui jaket yang mengelilingi mesin. Klasifikasi mesin-mesin pembakaran dalam. Di sini ada beberapa contoh, yaitu 1. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan. Poin pertama, mesin bensin. 2. Mesin gas. 3. Mesin diesel. 2. Berdasarkan metode pembakaran bahan bakar. Poin pertama, mesin dengan loncatan api listrik. Poin kedua, mesin pembakaran kompresi. 3. Berdasarkan siklus kerja. Mesin 4 langkah, mesin 2 langkah. 4. Berdasarkan proses pembakaran. Poin pertama, mesin siklus Otto. Poin kedua, mesin siklus diesel. Poin ketiga, mesin siklus dual. Komponen-komponen utamanya itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama, 1. Silinder. 2. Kepala silinder. 3. Piston. 4. Ring piston. 5. Batang penghubung. 6. Poros engkol. 7. Rumah engkol. Dan ke-8. Roda gaya. Prinsip cara kerja mesin 4 tak. 1. Langkah hisap. Langkah ini yaitu bertujuan untuk memasukkan kabut udara bahan bakar ke dalam silinder mesin motor, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tenaga mesin diproduksi tergantung dari seberapa banyak jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran. Untuk prosesnya diantaranya yaitu 1. Piston bergerak dari titik mati atas, kemudian klip in terbuka dan klip X akan tertutup. 2. Kruk as yang berputar 180 derajat. 3. Noken as berputar 90 derajat. 4. Selanjutnya, tekanan yang dibuat oleh piston tersebut, maka campuran bahan bakar dan juga udara yang telah dibuat menjadi kabut oleh karburator akan terhisap melalui. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang dibawakan oleh saudara Rinjun. Langkah kedua yaitu langkah kompresi atau compression.
Langkah ini yaitu dengan piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, titik mati atas. Bisa dilihat di animasi sebelah kiri atas. Posisi katup masuk dan keluar tertutup yang mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA. Tujuan dari langkah kompresi ini yaitu untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran udara dan juga bahan bakar dapat bersenyawa. Rasio kompresi ini juga nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin bersenyawa. Rasio kompresi ini juga nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin motor. Untuk prosesnya sebagai berikut. Pertama, piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Bisa dilihat di ilustrasi di atas. Kedua, klep in menutup. Klep X tetap tertutup. Ketiga, bahan bakar termampatkan ke dalam kubah pembakaran atau combustion chamber. 4. Sekitar 15 derajat sebelum TMA, busi mulai menyalakan bunga api dan memulai proses pembakaran. Kelima, kruk as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat. Yang keenam, noken as mencapai 180 derajat. Berikutnya yang ketiga, langkah pembakaran atau combustion. Langkah ini yaitu dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar tadi. Nah, dalam proses pembakaran tersebut maka akan menyebabkan yang namanya ledakan yang akan mendorong piston menuju ke bawah untuk menggerakkan kruk as atau crankshaft, yang mana perputaran atau gerakan kruk as ini akan memutar flywheel yang akhirnya memutar gear untuk memutar roda kendaraan. Bisa dilihat di ilustrasi di atas. Untuk posisi proses atau langkah ketiga, ledakan tercipta secara sempurna di ruang bakar. Yang kedua, piston terlempar dari TMA menuju TMB. Ketiga, klep inlet menutup penuh. Sedangkan menjelang akhir, langkah usaha klep buang mulai sedikit terbuka. Keempat, terjadi transformasi energi gerak bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Kelima, putaran kruk as mencapai 540 derajat. Keenam, putaran noken as 270 derajat. Berikutnya yang terakhir, langkah keempat yaitu langkah pembuangan atau exhaust. Langkah yang terakhir yaitu klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup, yang kemudian dilanjutkan dengan piston naik karena dorongan balik dari kruk as tersebut setelah proses pembakaran dilakukan. Bisa dilihat di ilustrasi di atas. Massa sisa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston melalui exhaust port. Maka setelah satu siklus kerja dari sebuah mesin 4 tak, dan siklus tersebut akan terjadi berulang-ulang dengan sangat cepat. Untuk prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, counterbalance weight pada kruk as memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari TMB ke TMA. Kedua, klep X terbuka sempurna, klep inlet menutup penuh. Ketiga, gas sisa hasil pembakaran didesak keluar oleh piston melalui port exhaust menuju knalpot. Keempat, kruk as melakukan dua rotasi penuh 720 derajat. Kelima, noken as menyelesaikan satu rotasi penuh 360 derajat. Mesin siklus 2 langkah dan 4 langkah. Pada mesin 2 langkah, langkah kerja diselesaikan dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Hal ini tercapai dengan menyelesaikan proses hisap dan kompresi dalam satu langkah dan proses ekspansi dan buang pada langkah kedua. Pada mesin 4 langkah, siklus kerja diselesaikan dalam 4 langkah piston atau 2 putaran poros engkol.
Hal ini tercapai dengan menyelesaikan langkah hisap, kompresi, ekspansi, dan buang masing-masing satu langkah. Dari sisi termodinamika, tidak ada perbedaan antara mesin 2 langkah dan 4 langkah. Perbedaannya adalah hanya pada sisi mekanikal. Keuntungan dan kerugian mesin 2 langkah dan 4 langkah. Yang pertama adalah keuntungan. Poin 1, mesin siklus 2 langkah memberikan jumlah langkah kerja 2 kali mesin 4 langkah pada kecepatan yang sama. Secara teori, mesin 2 langkah menghasilkan daya 2 kali dari mesin 4 langkah, tetapi kenyataannya mesin 2 langkah menghasilkan daya 1,7 sampai 1,8 kali dari mesin 4 langkah pada dimensi dan kecepatan yang sama. Hal ini disebabkan karena rasio kompresi lebih kecil dan langkah efektif lebih rendah dari langkah teoritis. Kedua, untuk daya yang sama, mesin 2 langkah lebih ringan dan menempati area lantai yang lebih sedikit. 3. Karena jumlah langkah kerja pada mesin 2 langkah 2 kali dari mesin 4 langkah, sehingga momen putar mesin 2 langkah lebih merata. Karenanya, mesin 2 langkah mempunyai roda gaya dan pondasi yang lebih ringan. Ini juga akan mengakibatkan efisiensi mekanik yang lebih tinggi. 4. Biaya awal mesin 2 langkah lebih kecil dari mesin 4 langkah. Mekanisme mesin 2 langkah lebih sederhana dari mesin 4 langkah. Keenam, mesin 2 langkah mudah untuk dihidupkan. Kerugian. Poin pertama, efisiensi thermal mesin 2 langkah lebih rendah dari mesin 4 langkah, sebab mesin 2 langkah mempunyai rasio kompresi lebih rendah dari mesin 4 langkah. Efisiensi keseluruhan mesin 2 langkah juga lebih rendah dari mesin 4 langkah, karena pada mesin 2 langkah, saluran masuk dan buang berada pada posisi terbuka. Suatu ketika, sejumlah kecil muatan terbuang dari silinder. Ketiga, karena jumlah langkah kerja pada mesin 2 langkah 2 kali mesin 4 langkah, maka kapasitas sistem pendinginnya lebih besar. Keempat, konsumsi minyak pelumas lebih tinggi pada mesin 2 langkah karena temperatur operasinya yang lebih tinggi. Kelima dan terakhir, gas buang pada mesin 2 langkah menimbulkan suara berisik sebab waktu pembuangannya yang pendek. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.